keberagaman warna, keberagaman ekor, AOT atau ekor lainnya itu cukup menarik untuk dilihat gitu, dipandang. Itu yang membuat saya jatuh cinta dengan ikan gapi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Saputra, sering dipanggil Putra. Farm di sini bisa namanya Putra Gapi. Beralamatkan di Jalan Tanjung Barat, Gang 100, Kecamatan Tanjung Barat. Saya berternak ikan gapi ini mulai tahun 2020. Jadi kurang lebih sebelum pandemi lah, awal-awal sebelum pandemi. Terus kenapa saya memilih berternak gapi pun awalnya karena ketidaksengajaan. Jadi dulu tuh istri minta dibuatkan aquascape, terus akhirnya saya pilih-pilih ikan di pasar, ketemulah dengan ikan gapi. Ada satu ikan gapi yang menurut saya bagus banget gitu. Waktu itu ikan jenisnya Platinum Redtail Dumbo-Ear. Nah dari situ saya mulai searching, saya mulai cari-cari di Facebook. Oh ternyata ikan gapi ini bisa diternakan. Akhirnya saya coba ternakan, jalan berhasil, lama-lama kecemplung juga. Akhirnya ya lanjut sampai sekarang. Yang membuat saya tertarik dengan ikan gapi ini adalah keberagaman warnanya. Keberagaman warna, keberagaman ekor, itu yang membuat saya jatuh cinta dengan ikan gapi. Nah makanya dari warna yang menarik, dari beragaman ekor yang cantik, di situ akhirnya saya memutuskan untuk menekuni bidang ini. Beternak gapi ini tidak bisa dibilang sepenuhnya sulit, tapi juga tidak bisa dibilang mudah. Jadi ada trik-trik khusus untuk berhasil menjadi peternak gapi. Kalau kita hanya berusaha untuk memperbanyak ikan, itu mudah. Tapi kalau untuk menjaga kualitas ikan, itu cukup sulit. Jadi butuh triks dan tips khusus lah untuk menjaga kualitas ikan itu sendiri. Untuk kendalanya, gapi ini kan makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu ada kalanya sakit. Di gapi pun juga seperti itu. Jadi ketika si gapi ini sakit, kita harus siap dengan obat-obatannya yang ada. Jadi harus benar-benar kita rawat, harus benar-benar kita jaga. Selama kita memelihara makhluk hidup, ya kita harus menjaganya juga. Jadi kendalanya adalah ketika si gapi ini sakit aja sih sebenarnya. Terus juga mungkin perubahan iklim dan cuaca gitu. Jadi harus selalu kita perhatikan kondisi si ikan gapi ini. Untuk perawatan air sih di sini nggak ada perlakuan khusus ya, karena kebetulan air di sini bagus. Jadi saya langsung menggunakan air sumur. Jadi ketika sifon paling sekitar 50-80% langsung saya isi air sumur. Dan kebetulan air sumurnya ini kan sudah diendapkan di toren. Jadi udah nggak perlu lagi pakai sistem filtrasi atau endapan. Dan alhamdulillah ikan di sini sehat-sehat. Dan karena kebetulan air di sini kualitasnya bagus. Sama terkadang saya setiap selesai sifon saya kasih probiotik. Untuk pakan di sini saya menggunakan 3, cuma 90% pakai pelet. Jadi ada mem sama nitro. Untuk pakan hidup saya biasa menggunakan cacing sutra, artemia atau kutu air. Itu yang 10%-nya. Jadi 90% di sini pelet. Untuk pemberian pakan saya, karena kebetulan saya pekerja juga, jadi pemberian makan hanya 2 kali, di pagi dan malam hari. Kalau hari Minggu seperti ini, ketika libur saya bisa 3-4 kali sehari. Untuk
Untuk saat ini saya sedang berfokus ke jenis AOT. Jadi jenis-jenis ekor selain ekor delta seperti crown tail, round tail, spear tail, dan sama antler. Saya juga lagi berfokus ke antler. Jadi untuk saat ini saya fokus ke kedua jenis, yaitu AOT sama antler. Kenapa saya suka jenis AOT? Jadi saya berpikir begini, Guppy itu seperti kopi. Jadi tidak melulu kopi itu harus kita nikmati hitam. Ada kopi susu, cappuccino, dan lain-lain sebagainya. Begitupun Guppy. Tidak melulu tentang delta. Delta bagus, cuma Guppy dengan jenis ekor AOT atau ekor lainnya itu cukup menarik untuk dilihat gitu, untuk dipandang. Karena itu saya tertarik dengan Guppy-Guppy jenis AOT. Seperti contohnya ada crown tail, ada spear tail, pin tail, terus ada round tail. Keberagaman ekor di Guppy ini yang membuat saya semakin menarik dan jatuh cinta dengan jenis-jenis AOT. Untuk jenis saya ada di sini Medusa round tail, ada Dragon round tail, terus ada Galaxy spear tail, ada Tuxedo crown tail, ada Black Moscow crown tail, terus sama ada Old Fashion pintail. Total jenis AOT yang saya punya ada sekitar 7 lah kurang lebih. Untuk standar kontes di AOT, pertama kita harus mengetahui standarisasi kontesnya dulu ya. Untuk saat ini kan kontes terbagi jadi 2. Jadi ada FANSI, ada SDNI. Sebenarnya sih perbedaannya nggak terlalu jauh gitu. Cuma awalnya kita harus tahu itu dulu. Contohnya untuk yang sering saya ikuti belakangan terakhir ini jenis crown tail. Crown tail itu bisa dibilang ekor sisir. Jadi pecahan dorsal itu minimal 3. Untuk ekor minimal 5 seingat saya. Nah, jadi pertama syaratnya itu pecahan harus rapi. Pecahan di setiap ekornya itu harus presisi, jadi harus sama. Baik dorsal maupun ekor. Untuk jenis round tail, dia harus bulat sempurna. Warna dorsal dan ekor harus sama, begitupun dengan coraknya. Kalau untuk mencetak ikan kontes jenis AOT, pertama harus selektif sih ya. Kita harus benar-benar bisa selektif breeding. Kita tahu standarisasi kontes itu seperti apa. Dengan begitu kita bisa melihat fenotip ikan yang bagus. Kita bisa melihat bentuk ikan yang layak untuk dijadikan kontes seperti apa. Penyortiran di awal itu sangat penting. Jadi usia 1,5 sampai 2 bulan harus segera kita pisahkan jantan betina supaya tidak kawin dini. Nah, setelah itu usia 3 bulan ke atas kita seleksi si jantan ini mana ciri-ciri yang mendekati kriteria kontes. Nah, setelah kita dapatkan fenotip yang bagus, baru kita pisahkan, kita kawinkan kembali dengan yang betina. Untuk ikan-ikan juara di sini baru 3 jenis sih. Jadi ada antler, ada round tail, sama crown tail. Untuk crown tail saya ada HB pastel. Untuk crown tail yang sering juara di sini ada Medusa round tail. Untuk antler jenisnya ada Yellow Jacket Tiger sama Red Scarlet. Untuk harga ikan di sini rate-nya dari yang kualitas standar ya. Kualitas standar mulai dari 50 sampai 300.000. Kalau untuk yang kualitas kontes atau siap untuk diikutkan kontes, saya mematok harga kisaran dari 300 sampai 1 juta rupiah. Jadi tergantung dari kualitas ikan dan jenis ikannya. Terus untuk pemasaran saya hanya menggunakan 3, paling Facebook, Instagram,
Telegram. Harapan saya untuk pergapian di Indonesia ini ya semakin kompak, semakin solid. Banyak komunitas gapi di Indonesia, semakin banyak di setiap wilayah, semakin berkembang. Harapan saya ya setiap komunitas bisa saling kompak, bisa saling dukung, kita maju bareng-bareng, dan gapi Indonesia bisa terus maju. Tips sukses dari saya untuk pemula yang ingin belajar berternak gapi, mulai aja dulu. Yang penting ada wadah, ada ikan. Di situ kita bisa mulai belajar. Kita mulai mengamati bagaimana karakteristik ikan gapi ini. Kalau sakit harus kita perlakukan bagaimana. Di situ kalau kita sudah mulai, insya Allah akan ada jalan untuk maju. Jika ada yang ingin memesan ikan standar maupun ikan kontes di saya, bisa menghubungi saya melalui WA dengan nomor 0812-2158-5565, atau coba lihat-lihat di Facebook saya dengan nickname Putra Abu Rame, atau bisa berkunjung ke Instagram dengan nickname Abu Rame Putra. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Maju terus Gapi Indonesia, dan jangan lupa subscribe Mukmin Gapi.